Hai, apa kabar sahabat edukasi dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar untuk SMA di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas mata pelajaran geografi bersama Kak Wika Diana Fitri SPD. Nah, kita menggunakan model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Nah, di mana di sini kalian bisa mengulang kembali pembelajarannya, lalu kalian juga bisa menalar apa yang telah disampaikan, menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita berikan di Radio Gema Edukasi untuk bekal kalian ketika mulai memasuki pembelajaran di sekolah ya. Nah, sahabat edukasi, kita akan dengarkan pembelajaran geografi ini dengan judul Interaksi Keruangan Desa dan Kota bersama Kak Wika. Wis Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat edukasi. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk edisi bimbingan belajar kita kali ini, kita akan masuk pembelajaran geografi tentang interaksi keruangan desa dan kota ya. Materi ini diperuntukkan untuk siswa SMA kelas 12, tepatnya pada semester ganjil. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kakak bacakan dulu judul materi kita hari ini adalah tentang interaksi keruangan desa dan kota dengan tema desa kota ya. Untuk kompetensi dasar kita hari ini 3.2 menganalisis struktur keruangan desa kota, interaksi desa kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Ya. Materi pokoknya adalah definisi desa kota, ciri-ciri desa, unsur-unsur desa, klasifikasi kota, dan teori keruangan kota. Setelah mendengarkan program audio ini, diharapkan ya peserta didik dapat 1. Membedakan ciri keruangan desa kota. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan tahap perkembangan desa kota. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis teori keruangan kota. Baiklah, sahabat edukasi, kita akan masuk dulu sebelum mempelajari lebih lanjut ya. Kita harus paham dulu apa sih itu desa, apa sih itu kota ya. Kita semua ini kayaknya dari desa ya, asalnya ya. Kalau dirunut-runut, ditanya-tanya ibunya, neneknya, buyutnya, ya semua ini asalnya dari desa. Tentu ada perbedaan antara desa dan kota ya. Desa dan kota adalah dua wilayah yang sama-sama merupakan hasil perwujudan aktivitas manusia di permukaan bumi. Nah, desa dan kota ini memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Sama seperti ibaratnya pena tanpa isinya. Nah, itulah desa dan kota, saling melengkapi. Indonesia sendiri itu dibangun dari ribuan desa yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Untuk dapat memahami karakteristik desa, tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik kota sebagai pembandingnya. Karakteristik desa adalah sesuatu yang melekat pada unsur-unsur desa yang merupakan ciri khusus yang membedakannya dengan daerah kota. Karakteristik desa dapat dipandang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat serta aspek fisiknya. Nah,
Untuk selanjutnya kita harus paham dulu gimana sih suatu daerah itu bisa dikatakan sebuah desa. Nah, kita lihat di sini, suatu wilayah disebut desa apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya. Harus kita perhatikan nih. Yang pertama adalah perbandingan lahan dengan manusia yang cukup besar. Kemudian yang kedua, lapangan pekerjaan yang dominan adalah agraris. Jadi di desa itu mayoritas penduduknya mengandalkan hidupnya dari alam. Ya. Yang ketiga, di desa itu biasanya memiliki hubungan kekerabatan, sifat gotong royong yang kuat, serta hubungan antar warga yang cukup kuat. Jadi jiwa saling tolong menolongnya itu masih sangat kuat sekali. Kemudian yang keempat, sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh pada tradisi-tradisi leluhur yang berlaku. Nah, sahabat edukasi, perlu diketahui bahwa setiap desa ini terbentuk dari unsur-unsur desa. Ya. Unsur-unsur desa inilah yang selanjutnya akan menentukan potensi desa yang bersangkutan. Perkembangan suatu desa akan dipengaruhi oleh unsurnya ataupun potensi desa yang ada di desa tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur desa? Sahabat edukasi, ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Unsur-unsur desa ini sebagai daerah otonom, desa memiliki beberapa unsur pembentuk, yaitu ada daerah, kemudian ada penduduk, dan yang ketiga ada tata kehidupan seperti organisasi ataupun adat istiadat. Ya, bagaimana dengan potensi desa? Desa mempunyai dua potensi, bisa berupa potensi fisik dan juga potensi non-fisik. Nah, potensi fisik ini meliputi tanah, air, iklim, ternak, dan manusia. Kemudian ada juga dikatakan potensi non-fisik. Potensi non-fisik ini meliputi masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong. Kemudian ada juga lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang dapat membimbing memajukan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, potensi non-fisik selanjutnya adalah aparatur atau pamong desa. Pamong desa ini sangat penting sekali ya. Gunanya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran pemerintahan desa. Setiap desa terbentuk oleh unsur-unsur desa. Nah, unsur desa inilah yang selanjutnya akan menentukan potensi desa yang bersangkutan. Nah, kita cukupkan dulu untuk sesi 1 ini. Nanti kita lanjut ke sesi kedua dengan materi pembagian desa ya. Oke, sahabat edukasi, tadi di sesi 1 kita sudah mempelajari tentang pengertian desa ya. Jadi kalian sudah sedikit paham ya mengenai pengertian desa dan apa aja ciri-ciri desa. Nah, sekarang agar lebih paham lagi ya, di sesi kedua ini kakak akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan desa serta kita akan langsung masuk ke definisi kota ya. Berdasarkan perkembangannya, desa ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 tahapan ya. Yang pertama ada jenis desa tradisional. Desa tradisional ini sesuai dengan namanya, dia masih tradisional.
Ciri-cirinya seluruh kehidupannya masih sangat-sangat tergantung dengan alam sekitar. Dan biasanya keadaan penduduknya sangat tertutup. Tidak ada komunikasi dengan masyarakat luar. Jadi mereka hanya bergaul sesama mereka saja. Dan kalau kita lihat dari ciri-ciri ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa desa ini sangat tertutup ya. Kebudayaannya berarti masih sangat kental sekali. Yang kedua ada desa swadaya. Desa swadaya sedikit lebih maju daripada desa tradisional. Ciri-cirinya di sini penduduknya masih jarang dan masih sangat terikat pada adat istiadat. Kemudian sudah ada lembaga sosial walaupun masih sangat sederhana. Selanjutnya sudah mengenal pendidikan walaupun pendidikannya pun masih sangat rendah. Mungkin hanya sekedar bisa membaca menulis saja A, B, C, 1, 2, 3. Ya, kemudian ciri yang selanjutnya, kegiatan penduduknya masih sama seperti desa tradisional, yaitu masih tergantung dengan alam, sehingga mayoritas pekerjaannya adalah bidang agraris. Kalau kita lihat dari lokasinya, biasanya desa swadaya ini lokasinya sangat terpencil dan keadaan alamnya berupa topografi. Topografinya bisa berupa pegunungan ataupun perbukitan. Jadi desa swadaya ini umumnya mereka tinggal di daerah pegunungan ya atau perbukitan. Selanjutnya ada ciri yang ke berapa tadi ya? Ke-6 ya. Kegiatan ekonominya masih bersifat subsisten. Yang terakhir masyarakatnya juga masih tertutup terhadap pihak luar, tetapi tidak seperti masyarakat tradisional. Kalau masyarakat tradisional itu kan sangat-sangat tertutup ya. Kayak contohnya masyarakat Baduy. Baduy itu kan ada Baduy dalam, Baduy luar. Nah, ini desa swadaya ini yang sudah sedikit menerima masyarakat dari luar, tetapi tidak semua bisa dia terima. Tahapan desa yang ketiga ada desa swakarya ya. Desa ini sudah lebih berkembang maju. Dengan ciri-cirinya adat istiadat sudah mengalami perubahan, ada pergeseran adat istiadat walaupun belum ditinggalkan. Kemudian sudah ada pengaruh dari luar yang masuk, jadi sudah terbuka untuk masyarakat luar. Kemudian dalam hal mata pencaharian pun sudah mengalami perubahan, yaitu sudah bermacam-macam atau diversifikasi ya, tidak hanya agraris saja. Selanjutnya dengan demikian lapangan pekerjaan menjadi bertambah dan produktivitas menjadi meningkat ya. Gotong royong lebih efektif ya. Kemudian pemerintah desa berkembang cukup baik dan masyarakat desanya mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri. Artinya mereka sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian yang terakhir, ciri dari desa swakarya adalah bantuan dari pemerintah itu hanya sebagai stimulan saja. Ya. Tahapan desa yang keempat adalah desa swasembada. Ini adalah desa yang sudah sangat maju ya. Dengan ciri-cirinya di sini adat istiadat tentu sudah mengalami perubahan dan sudah tidak berkaitan lagi dengan ekonomi ya. Jadi di sini adat istiadatnya sudah betul-betul bergeser. Kemudian selanjutnya ada lokasi. Nah, kalau tadi dikatakan desa swadaya itu lokasinya topografi berupa pegunungan atau perbukitan. Nah, kalau desa swasembada lokasinya biasanya berdekatan dengan kota kecamatan, kota kabupaten, ataupun kota provinsi yang tidak masuk dalam wilayah kelurahan. Ya. Semua keperluan hidup pokok disediakan desa sendiri dan mata pencaharian pun sudah beraneka ragam.
mereka juga sudah memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi. Kemudian yang paling penting adalah kesadaran penduduk dan akan kesehatannya sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau di desa swasembada ini udah nggak percaya lagi sama yang namanya dukun. Nah, itu kalau dukun-dukun itu masih kita temui pada desa tradisional ataupun desa swadaya ya. Itu tadi tahapan perkembangan desa. Gimana sahabat edukasi? Bisa kalian pahami? Ya. Kalau sudah bisa kalian pahami, kakak bisa lanjutkan untuk kita mengenal dulu apa sih itu kota ya. Lawannya dari desa adalah kota ya. Tapi tadi kakak bilang bahwa desa dan kota ini seperti pena dan isinya, saling melengkapi. Kota butuh desa, desa juga butuh kota ya. Dari segi geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan coraknya yang materialistis. Ini menurut seorang ahli geografi yang bernama Erwin Tarto ya, Bapak Geografi. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri kota? Ada yang tahu? Kalau ya tentu kita tahu ya kalau kita mendengar istilah kota, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita itu apa sih ya? Ya, betul. Pasti pemikiran kita banyak toko, supermarket, ya, gedung-gedung tinggi. Nah, pusat-pusat perdagangan itu adalah salah satu dari ciri kota ya. Selain itu, cirinya yang lain adalah terdapat banyak sekali pusat kegiatan sehingga akan banyak lahan parkir yang bisa memunculkan lapangan pekerjaan juga. Kemudian selain adanya toko, supermarket, juga di kota kita bisa menemui berbagai macam tempat rekreasi dan olahraga. Nah, mungkin tempat-tempat seperti ini tidak kita temui di desa, ya. Selanjutnya, ciri kota yang lain adalah pelapisan sosial ekonomi yang tajam. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya, seperti strata sosial, ya. Ada yang mampu, ada yang keadaan ekonominya baik, ada yang keadaan ekonominya tidak baik. Jadi di sini kita akan menemui keanekaragaman strata sosial ekonomi yang cukup terlihat. Kemudian ada heterogenitas kehidupan ya, beraneka ragam. Jenis gaya kehidupan, stylenya. Kemudian ada hubungan-hubungan yang sifatnya hanya kepentingan. Nah, beda dengan di desa. Kalau desa ini kan hubungan kekeluargaannya masih erat. Kalau di kota ini terkadang hubungan antar manusianya itu hanya bersifat kepentingan semata. Nah, itu adalah sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara desa dan kota dari sifat sosialnya ya. Kemudian, nah ini yang berkaitan adanya segregasi ruang sehingga menimbulkan pengelompokan. Nah, ini ada kelompok yang kaya, ada kelompok yang miskin. Nah, ada orang yang tinggal di pemukiman daerah kaya, ya. Kemudian ada juga yang tinggal di daerah pemukiman slum area. Nah, di belakangnya rumah-rumah yang mewah-mewah itu kadang-kadang muncul slum area atau pemukiman kumuh. Jadi antara desa dan kota ini sangat berbeda sekali dari segi fisiknya maupun segi sosialnya. Nah, seperti tadi klasifikasi desa ya, kota juga dapat kita klasifikasikan bisa berdasarkan jumlah penduduk, bisa juga kita lihat dari tahap perkembangan serta fungsi kota. Nah, kita bahas dulu ya sahabat edukasi mengenai kota, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Di Indonesia, kota dapat dibedakan menjadi 5 ya. Ada dikatakan kota kecil apabila jumlah penduduknya
antara 20.000 sampai dengan kurang dari 100.000 orang ya. Kemudian kota sedang ini berada antara 50.000 sampai kurang dari 500.000 orang. Yang ketiga, kota besar dikatakan kota besar apabila jumlah penduduknya berada antara 500.000 sampai 1 juta orang. Kemudian yang keempat, dikatakan kota metropolis apabila jumlah penduduknya antara 1 juta sampai dengan 5 juta orang. Yang kelima, ada kota megapolitan jika penduduknya lebih dari 5 juta orang. Ya, sampai di sini dulu sesi kedua. Kita nanti akan lanjut pada sesi ketiga. Oke, sahabat edukasi, kita masuk ke dalam sesi ketiga ya. Tadi dalam sesi kedua tadi kita membahas tentang klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, untuk sesi ketiga ini Kakak akan membahas klasifikasi kota yang selanjutnya, yaitu berdasarkan apa ini ya? Berdasarkan jumlah penduduk tadi sudah ya, berdasarkan tingkat perkembangannya ya. Nah, di sini beda dengan tahap perkembangan desa ya. Kalau tahap perkembangan desa tadi ada 4, kalau tahap perkembangan kota ini ada 6 tahapan ya. Yang pertama ada tahap neopolis. Nah, tahap neopolis yaitu suatu wilayah yang berkembang dan sudah diatur ke kehidupan kota. Yang kedua ada tahap polis, di mana kota ini masih memiliki ciri kehidupan yang agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Yang ketiga ada tahapan kota metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor-sektor industri. Yang keempat, ada tahap megalopolis, di mana wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya, sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Kemudian yang kelima, ada tahap kota tiranopolis. Nah, pada tahapan ini, kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya, ya. Jadi sudah ada penurunan dari moral dan akhlak, diliputi oleh kerawanan sosial dan sulit dikendalikan, di mana angka kriminalitasnya yang sangat tinggi serta kemacetan lalu lintas dan kerusakan lingkungan. Ini adalah tahap tiranopolis. Kemudian tahap yang keenam, yang terakhir adalah tahap nekropolis. Pada tahapan ini, kota yang kehidupannya mulai sepi. Kota yang mulai sepi menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati. Nah, sahabat edukasi, setelah kakak bacakan tadi tentang klasifikasi kota berdasarkan tahapan perkembangannya, coba kalian cari ya, apa sih kota saya ini tergolong kota yang mana ya? Metropolis atau tiranopolis? Nah, apa sih contoh dari kota tiranopolis atau megapolis? Nah, silakan kalian cari, kalian buka buku-bukunya, tambahkan materi dari buku-buku pedoman yang lain ya.
Selanjutnya klasifikasi kota yang terakhir yaitu berdasarkan kota, berdasarkan fungsinya. Ini kakak ambil contoh dari negara kita sendiri ya, Indonesia ya. Yang pertama, kota sebagai pusat perdagangan. Contohnya di mana coba? Ayo. Ya betul sekali di Jakarta ya. Di sana banyak sekali perdagangan jual beli yang bisa dilakukan ya. Bahkan dari kita sendiri dari Provinsi Lampung ini banyaknya ngambil barang-barang itu dari Jakarta. Kemudian yang kedua ada kota sebagai pusat kebudayaan. Tentu kalian sudah tahu ya kota mana yang menjadi pusat kebudayaan. Ya, Yogyakarta. Di sana banyak sekali kebudayaan yang bisa kita lihat ya. Selanjutnya yang ketiga ada kota pusat pemerintahan. Nah, ini ibu kota kita yaitu Jakarta. Kemudian yang keempat ada kota sebagai pusat pertambangan. Kakak ambil contoh di sini Timika, Papua ya. Kemudian bisa juga Tembagapura. Dari klasifikasi kota tadi, kita lanjut ke teori-teori perkembangan kota ya. Ada 3 teori perkembangan kota. Sebenarnya ada banyak sekali yang harus kita bahas di sini ya, tapi kakak minta nanti kamu bisa mengembangkannya sendiri ya. Di sini akan kakak ceritakan sedikit tentang teori perkembangan kota. Ada 3 teori yaitu teori konsentris. Dalam teori ini dikatakan bahwa daerah perkotaan telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris. Kemudian ada teori sektor Hommerheut. Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung lebih berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentris. Yang ketiga, ada teori inti ganda. Menurut teori ini, struktur ruang kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris karena sebenarnya tidak ada urutan yang teratur ya. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan pada hari ini ya. Selanjutnya akan kakak simpulkan mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Jadi di sini desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dalam NKRI. Sedangkan kota adalah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar. Corak kehidupan yang heterogen, materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Berdasarkan tahap perkembangannya, desa dapat diklasifikasikan menjadi desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangannya dibedakan atas tahap neopolis, tahap polis, metropolis, megalopolis, tiranopolis, dan tahapan nekropolis. Ada beberapa teori yang mengkaji struktur ruang kota seperti dijelaskan dalam teori konsentris, teori sektor, dan teori inti berganda. Ya, demikian yang dapat kakak simpulkan. Untuk selanjutnya, sebagai feedback kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Coba yang pertama, sebutkan desa berdasarkan tahap perkembangannya. Yang kedua, coba kalian sebutkan kota-kota berdasarkan tahap perkembangannya. Yang ketiga, sebutkan 3 kota yang tergolong ideal bagi kehidupan menurut Max Weber berdasarkan hubungan kuat antara pasar dan kota. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sahabat edukasi? Tentu saja pembelajaran tadi menarik dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari pembelajaran yang disampaikan oleh Kak Wika.
Nah, demikian juga pembelajaran dari sesi 1, sesi kedua, mudah-mudahan juga dapat memenuhi pembelajaran kalian di sekolah. Ya, nah sahabat edukasi, program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.